Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengikuti kajian subuh. Mudah-mudahan sesuatu yang sederhana yang setiap hari kita rutinkan ini menjadi salah satu ahabbul a'mal ilallah, amal yang paling dicintai Allah di antara kita karena kita melakukannya dengan rutin, mendawamkannya walaupun hanya sebentar, sesuatu yang sederhana, dan insya Allah kecintaan kita terhadap ilmu Allah akan mudahkan kita semua menuju pintu-pintu surganya. Allah akan bimbing, Allah akan bukakan. Mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu yang setiap hari kita menjadi pejuang ya, kajian subuh ini mudah-mudahan menjadi sebab turunnya maghfirah, berkah, ridho, inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu kepada kita semua. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Dalam setiap harinya mudah-mudahan ilmun yuntafa'u bihi, ilmu kita itu setiap harinya yang setiap pagi kita baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, mudah-mudahan ilmu yang kita cari setiap hari ya Umi Yuyun menjadi ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang mudah-mudahan kita mampu mengamalkannya dengan taufik dari Allah. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mengamalkan dari setiap ilmu yang kita peroleh. Dan untuk hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai sesuatu yang di seputar kita ya. Belum ke podcast, harusnya sih hari ini tuh podcast hadis ya kalau dulu, tapi yang kemarin itu udah habis itunya apa, podcast ayat Allah Bun. Kalau hari ini kalau lihat di itu ya, kalau besok podcast hadis. Oh gitu ya. Tapi apa-apa ya Bun, ya, yang penting yang udah disiapin aja. Iya. Dan semuanya juga itu. Iya, penting. Ini yang ada-adanya saja dulu ya. Iya. Minggu-minggu pertama ini masih penyesuaian. Baiklah. Akan kita lihat hari ini kita nih semuanya di sini sebagai orang tua, sebagai guru untuk murid kita. Nah, insya Allah akan membahas mengenai peran kita ya sebagai orang tua. Ini juga ada kutipan-kutipan ayat. Nah, kita lihat kita itu ya sekarang hidup di zaman yang luar biasa ya Bun. Kita menghadapi murid-murid kita yang di gen alpha dan gen Z ya, atau Z generation. Kita mah udah pada ada yang baby boomers ya, kita mah ada yang generasi X ya, generasi ada yang X, ada Y, ada yang di baby boomers. Nah, dan kita pun anak kita ataupun murid-murid kita kondisinya luar biasa tantangannya di zaman ini. Nah, bisa kita lihat nih Bun, ada tantangannya apa saja. Ada free sex ya, yang seks bebas, ini adalah mengintai putra-putri kita. Kemudian pornografi. Nah, ini bagaimana siswa pacaran sekarang itu, siswa SD juga ya, di internet itu lah Masya Allah udah
di Iya. luar di luar nalar kita ya. Ngeri, Bun. Udah pada ngeri-ngeri. Nah, misalnya juga mereka sudah kecanduan gadget. Nah, ini juga LGBT nih, kayak di Garut juga banyak, kayak nggak ada tapi ternyata darurat LGBT ya, ada 3.000 lebih ya, setiap harinya itu bertambah. Nauzubillah, itu yang mengintai putra putri kita gitu ya. Kemudian tidak punya adab gitu ya kepada guru itu. Kalau dulu kita kan begitu hormat, begitu takut gitu ya. Nah, sekarang itu baik kepada orang tua atau kepada sesama mereka itu seperti ini. Kemudian rokok dan narkoba juga ya, sudah mulai dari dulu ya. Misalnya ini narkoba, ada yang sudah kemarin ya, ketika saya misalkan mengisi salah satu tema ini, bahkan usia SMP juga ada yang sudah menjadi pengedar. Nah, itu di Garut, kota kecil yang kayaknya nggak mungkin gitu ya, tetapi itu adalah fakta yang terjadi. Nah, kemudian ya sekarang itu luar biasa. Nah, ini ada bullying juga ya. Ini sudah menjadi isu nasional ya. Kemudian merasa kesepian, merasa sendiri gitu ya. Nah, jangan sampai putra putri kita sekuat tenaga kita sebagai orang tua mesti seperti apa, mungkin hari ini akan kita diskusikan ya, sharing saja Bun. Silakan kalau ada yang langsung nambah, menanggapi langsung saja ya. Nah, ini salah satu potretnya ya. Ya kayak sudah biasa, laki-laki kayak perempuan, perempuan kayak laki-laki ya. Nah, ini adalah salah satu fenomena LGBT di kita, yang laki-laki pengen jadi perempuan ya. Perempuan memposisikan diri sebagai laki-laki dan lain sebagainya. Nah, marilah kita lihat oleh kita semua sebagai orang tua, kita sebagai orang tua harus ngapain gitu. Nah, apalagi dalam Al-Quran itu sudah dikelompokkan ya, sudah dikelompokkan anak itu menjadi 5 posisi dalam Al-Quran. Ini memang jangan sampai ya ketika yang tadi terjerat dengan salah satunya. Nah, ini sudah Allah wanti-wanti ya, bahwa anak kita itu memang ujian bagi orang tuanya gitu. Anak itu bisa menjadi ujian bagi orang tuanya, apakah dengan anak yang Allah titipkan itu kita semakin dekat dengan Allah atau sebaliknya. Nah, di sini di surah Al-Anfal ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'azim. Wa'lamu, dan ketahuilah, annama amwalukum, bahwa harta kalian, wa auladukum, anak kalian, fitnah, itu adalah ujian, wa annallaha indahu ajrun 'azim. Dan bagi Allah ya, di sisi Allah itu akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, ya, sesungguhnya di sisi Allah akan mendapatkan pahala yang besar ketika kita bisa bersabar melewati ujian ya. Bagaimana sekuat tenaga mendidik putra putri kita semampu kita, maka insya Allah ada pahala yang besar di dalamnya. Nah, kemudian ini sudah sangat masyhur juga. Jadi intinya anak sebagai ujian bagi orang tua itu, bahwa anak itu bisa menjadi ujian tadi ketika orang tua salah menempatkan cintanya gitu ya kepada anak, berlebihan, misalkan apapun yang anak inginkan diikuti saja. Nah, sehingga dengan cinta yang berlebihan itu melalaikan dari ketaatan kepada Allah. Nah, jadi bagaimana dengan anak yang kita miliki itu kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, dan sebagai jalan untuk senantiasa gitu ya dekat dengan Allah. Nah, kemudian ini sudah sangat terkenal juga bahwa posisi anak dalam Al-Quran itu bisa menjadi perhiasan dunia ya. Jadi bahwa al-malu wal banun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-malu, harta, wal banun, dan anak, zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan kehidupan dunia.
bahwa harta dan anak ini disejajarkan oleh Allah ya. Ini adalah sebagai perhiasan dunia. Wal baqiyatus shalihat khair. Dan amal kebajikan yang terus-menerus itu khair, lebih baik, inda rabbik, di sisi Allah, sawaban, pahalanya, wa khairun amala, dan lebih baik menjadi harapan. Nah, jadi oleh Allah diingatkan bahwa hati-hati dengan anak, kemudian harta, ini perhiasan dunia ya. Tetap saja bagi Allah, nah di akhirnya ada ya, bahwa kebaikan yang terus-menerus itu pahalanya lebih baik di sisi Allah gitu ya. Nah ini kan kita semua suka bangga dengan anak yang kita miliki. Misalkan anak kita kuliahnya di mana, sudah jadi apa, nah selalu menjadi kebanggaan orang tuanya, selalu menjadi perhiasan dunia. Kemudian sekilas-sekilas saja ya, ini waktunya juga udah jam 5.35. Nah, kemudian anak sebagai penenang hati orang tua. Nah, sebagaimana yang kita setiap waktu kita baca ya dalam hati kita, ini ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini orang-orang yang senantiasa berdoa seperti ini, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Setiap waktu kita baca ya doa untuk putra-putri kita dan pasangan kita ini, Rabbana, ya Tuhan kami, hablana, berikanlah kepada kami, min azwajina, dari pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata ayun, sebagai penenang hati atau sebagai penyenang hati ya. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi mudah-mudahan kita diberikan putra-putri yang menjadi qurrah ayun, qurrata aini ya. Benda ini menjadi penyenang hati, penenang pikiran. Pamisur Sunda mah naonnya apa istilahnya? Kalau dalam Sunda itu ada istilah bebende hate-nya atanapi lah, naon lah nu kitu, intinya mah sebagai penyenang hati, penenang pikiran. Nah, itu. Nah, kemudian nah ini maksudnya apa? Anak sebagai penenang hati. Nah, di sini salah satu keistimewaan anak itu ya bisa menjadi penyujuk jiwa, menjadi penyemangat ketika kita lelah gitu seharian, melihat anak kita, kelucuan mereka, kemudian kesolihan mereka, itu bisa menjadi penenang hati orang tuanya. Nah, hati-hati, anak juga bisa menjadi musuh. Nah, ini bisa menjadi aduun. Anak itu bisa menjadi musuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim di sini ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara pasangan kalian, wa auladikum, anak kalian, aduwan, ada yang menjadi musuh, lakum, bagi kalian, fahdharuhum, maka kalian harus hati-hati terhadap mereka. Wa yang ta'fu ya, dan jika kalian ta'fu ya, memaafkan, wa tasfahu ya, menyantuni mereka, wa taghfiru ya, dan memberikan ampun kepada mereka, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini bahwa anak itu bisa menjadi sebab kedurhakaan dan kemunkaran bagi orang tua. Misalnya ya, tanpa lihat halal haram, pokoknya untuk anak, untuk keluarga, karena terpaksa misalkan dengan gaya hidup anak yang demikian, gaya hidup istri yang demikian, maka itu pada akhirnya menjadi musuh gitu ya, pada akhirnya menjadi musuh. Nah, kemudian anak juga sebagai amanah, sebagai amanah bagi kita orang tuanya, bahwa dalam surah At-Tahrim ya sudah sangat populer, ini dalil kewajiban orang tua mendidik anak. Surah At-Tahrim ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari api neraka. Nah, di sini digambarkan ya api neraka itu
waquduhan nas, bahan bakarnya manusia, wal hijarah, dan batu, alaiha, di atas neraka itu, malaikatun ghiladun syidad, ada malaikat yang giladun, keras, syidad, kasar ya, syidad, keras, la ya'sunallah, mereka tidak pernah maksiat kepada Allah, ma amarahum, apa yang diperintahkan pada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu melakukan apapun yang diperintahkan. Jadi ini peringatan untuk kita sebagai orang tua menjaga amanah ini sebaik-baiknya gitu. Kita sudah dikasih amanah oleh Allah, harus menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kita ini hukumnya fardu ain ya, fardu ain setiap orang tua untuk mendidik putra-putrinya. Nah, sekarang sesuai dengan tema tadi ya, apa sih generasi Qur'ani itu? Misalnya, kita sebagai orang tua harus mendidik anak menjadi generasi Qur'ani. Nah, generasi Qur'ani itu adalah sebuah generasi yang menjadikan Quran sebagai pedoman hidup. Mereka meyakini kebenaran Quran ya. Jadi ciri indikator dari generasi Quran itu akidahnya kuat, amal ibadahnya benar, akhlaknya bagus ya, peradabannya tinggi, peradaban atau peradabannya tinggi. Nah, ini mudah-mudahan kita sebagai orang tua bisa menjaga amanah, bisa menghantarkan amanah kita menjadi generasi Qur'ani yang kita cita-citakan. Nah, kalau menurut pendapat lain, generasi Quran itu yang seperti apa? Generasi yang menjadikan Quran sebagai way of life gitu ya, yang sebagai pedoman hidup. Jadi generasi yang Quran itu sudah menjadi soulmate-na gitunya. Jadi kita tahu bagaimana Rasulullah berhasil membina umat ya, menjadi akidahnya kuat, ibadahnya benar, akhlaknya bagus. Nah, melalui Al-Quran. Nah, itu jadi semuanya Rasulullah. Makanya hampir setiap hari kita memang fokusnya ya mempelajari Quran ya. Di Senin Selasa kan kita belajar bahasa Arab, hari Rabu kita mengkaji Al-Baqarah. Sebetulnya Rabu Kamis ya Al-Baqarah itu, kalau yang dulu Kamisnya kita surah pendek. Nah, Jumatnya biasanya ini podcast masih Quran ya, masih Quran. Kemudian ya pokoknya yang kita gali itu tidak jauh-jauh dari Quran, dari hadis, karena sudah terbukti dengan Quran Rasulullah juga bagaimana yang tadinya Jazirah Arab berbagai kejahatan ada di sana, tetapi dengan sibgoh celupan dari Quran bagaimana tumbuh ya, seperti Umar yang akidahnya luar biasa kuat, ibadahnya bagus ya, Abu Bakar yang akhlaknya lembut. Pokoknya itulah generasi-generasi Qurani melahirkan sahabat-sahabat yang luar biasa. Nah, ini generasi Qurani juga, pendapat yang lainnya pokoknya intinya generasi yang menjadikan Quran sebagai pedoman dalam hidup mereka. Nah, jadi dengan cara apa? Nah, membacanya, memahaminya, atau yang terpenting adalah ini yang suka diabaikan, mengamalkan dalam aspek kehidupan. Kan ada yang bacanya rajin misalnya, tapi misalnya masih kurang dalam memahami, dalam mengamalkannya. Misalnya ada yang sudah mengamalkan gitu ya, mengamalkan secara Qur'aninya walaupun belum memahami betul maksudnya misalnya. Nah, mudah-mudahan kita ya ke anak-anak itu minimal satu hari itu 1 juz dibekalan gitu ya, mau ba'da maghrib mau ba'da subuh. Karena kalau anak kita tidak dibekali baca dulu ya di rumah 1 juz, nanti masuk al-hajru, orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Pokoknya mau paham mau tidak, pokoknya baca aja. Misalnya bareng-bareng dalam halakoh kita di rumah, misalkan dibagi 2, setelah maghrib setengah juz, setelah sebelum maghrib ya seperempatnya dibagi 2 sama subuh karena pada rusuh ya kalau itu. Nah, misalkan bisa dibagi-bagi seperti itu. Kalau kita sudah bisa menanamkan kepada putra-putri kita, minimal saja dibekali 1 juz bareng-bareng, sisanya mereka sendiri yang baca atau murajaah atau apa gitu ya.
Nah, insya Allah itu akan berdampak positif gitu ya. Nah, kemudian, nah ini menurut salah satu pendapat ya, bahwa berdasarkan hadis Rasulullah terdapat beberapa tingkatan orang itu dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Tingkatan pertama yang qara'a yaqra'u, dia hanya sekedar membaca. Jadi ada kelompok yang pokoknya udah baca Quran udah selesai, berarti udah merasa tenang gitu ya. Tetapi ada tingkatan berikutnya yaitu qari, pembaca. Kalau qari itu berarti orang yang sering ya, orang yang sering. Kalau hanya yang orang itu titip kalau ya siapa, kalau qara'a yaqra'u itu tadi sekedar baca, mau bacanya itu hanya satu baris harinya atau hanya satu halaman gitu ya, atau dia cukup hanya dengan satu ain misalkan. Nah, tingkatan berikutnya ini qari. Qari itu pembaca, jadi orang yang sering baca nih. Kalau di kita ada Bunda Pupu ya yang selalu semangat mengingatkan kita membaca, ada Umi Yuyun, ada Bunda Nunung, ada Bunda Aini gitu ya. Udah berapa kali hatam gitu dalam sebulannya, itu adalah sudah masuk pada tingkatan qari, pembaca. Kemudian naik berikutnya adalah hafiz. Hafiz itu penghafal, jadi tidak cukup hanya baca, sering baca, tapi juga menghafal. Mudah-mudahan di komunitas kita juga ya, mudah-mudahan nih sedikit apapun ketika usia kita bertambah, hafalan kita diusahakan bertambah. Nah, mudah-mudahan dengan punya komunitas yang seperti ini ya, menjaga hafalan kita, kemudian setiap harinya itu ada tambahan hafalan. Kemudian selanjutnya adalah sahibul Quran. Sahib itu kalau sudah menjadi sahib ya, anak kita dia pembaca gitu ya, bukan hanya membaca selintas, tetapi memang senang membaca Quran, kemudian menghafal juga, mengamalkan. Karena ada yang Quran itu hanya di lisan saja tetapi tidak diamalkan. Dan yang tertinggi adalah tentunya ahlul Quran atau hamalatul Quran, pembawa. Itu orang yang menjadi keluarganya Allah gitu ya, udah menjadi keluarganya Allah. Kan Allah sesungguhnya di antara manusia itu ada yang menjadi keluarganya Allah, yaitu orang yang hamalatul Quran, orang yang betul-betul gitu ya, levelnya udah terlewati baca, kan ada yang hanya baca sekilas, itu udah terlewati, udah sering baca, kemudian dihafal, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Kayak Rasul, kana khuluqul Quran ya, kana khuluquhul Quran, Rasulullah itu seperti Quran berjalan. Nah, mudah-mudahan kita diberikan hidayatut taufik, kita bersama anak-anak kita gitu ya, berupaya setahap demi setahap semampu kita. Yang terpenting ada azam yang kuat di antara kita. Nah, kemudian, nah ini karakteristiknya yang tadi ya, karakteristik generasi Qurani yang kita harapkan itu bisa membaca dan menulis Quran dengan baik. Nah, udah dicek belum misalkan anak-anak kita, apakah mereka bisa baca dan nulis Quran dengan baik belum? Nah, kalau belum, harus dibiasakan ya, maksudnya ada pembiasaan-pembiasaan waktu-waktu yang baca. Makanya kalau yang baca bareng tadi 1 juz itu kan kita sebagai orang tua bisa sambil talaki ya, tadi kamu salah nih, baca ini harusnya ini, baca ini harusnya ini misalkan. Kemudian menulis sedikit demi sedikit juga. Mampu menghafal Al-Quran dengan sempurna. Nah, ini adalah sesuatu yang berat, tetapi harus kita upayakan semampunya gitu ya. Kemudian menerjemahkan ayat Al-Quran. Nah, alhamdulillah kalau kita punya tradisi setiap habis maghrib itu surah Al-Baqarah itu diterjemahkan gitu ya, diterjemahkan, dihafalkan. Nah, misalkan mapai gitu ya, pokoknya ya kita mah semampu-mampu kita gitu ya, diupayakan. Mau sampai mana, mau sistemnya berapa hari sekali, yang terpenting ada nih, sudah kita upayakan sebagai orang tua. Jangan sampai kita itu lalai, nanti termasuknya orang yang
orang tua yang lalai dalam mendidik anak, sehingga dosa anak itu karena kelalaian kita dalam mendidik, kita pun kebagian, kecipratan. Misal walaupun kita sudah meninggal dunia, tetapi amalan buruk amal kita karena kita lalai dalam mendidik anak, nah, jangan sampai seperti itu. Tapi kalau kita sudah sedemikian rupa kita mendidik berbagai halnya, ketika kalau hidayah itu milik Allah ya, bukan milik kita, bukan milik orang tuanya, kita sudah berupaya sedemikian rupa mendidik putra-putri kita, tetapi masih belum sesuai dengan harapan, itu beda lagi ceritanya. Karena kita sudah terbebas dari kewajiban tanggung jawab kita. Nah, tapi kalau kita abai atau kita lalai dalam mendidik anak, nanti akan kecipratan. Anak lalai itu kita akan kecipratan dosa mereka gitu ya. Nah, selanjutnya, nah ini ya. Jadi setelah diterjemahkan, dipahami sedikit demi sedikit ya. Makanya kita kan dalam kajian setiap subuh ini belajar bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa surga. Tujuannya tidak ada yang aneh-aneh ya. Kita belajar bahasa Arab udah emak-emak ngapain sih? Nah, kita punya tujuan yang mulia. Kita ingin lebih dekat dengan Allah, ingin lebih paham Quran, paham hadis melalui kuncinya yaitu bahasa Arabnya gitu ya. Biar zauk rasa kita ketika baca Quran itu beda. Ketika kita memiliki kemampuan bahasa ya, ketika baca Quran, ketika baca hadis, itu zauknya rasanya berbeda. Nah, jadi mudah-mudahan hal sederhana yang kita lakukan di setiap harinya di kajian subuh ini, walaupun sederhana tetapi mudah-mudahan melalui hidayah taufik dari Allah, semakin hari kita semakin menerjemahkannya bertambah bagus gitu ya, memahami kandungan Al-Quran. Walaupun kalau dilihat misalnya secara sepintas sepertinya kayak diulang-ulang gitu ya. Kita Al-Baqarah kemarin baru sampai 45, nyambung gitu, kajiannya itu terus gitu, kayak balik lagi, kemudian pembahasannya itu dibahas lagi. Nah, jangan sampai ada rasa kebosanan ya, tetapi kita rasakan lezatnya hidangan dari Allah ya, Al-Quran, lezatnya hadis. Mudah-mudahan kita tidak pernah merasa bosan. Dan yang terpenting ini berupaya untuk menerapkan isi kandungan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tipsnya nih, sebetulnya ini masih banyak nih, slide-nya ada 123, tapi sampai jam 6 saja pokoknya. Tipsnya membentuk generasi Qurani itu tentunya yang pertama adalah harus punya visi. Bapak Ibu, apakah sudah punya visi keluarga? Misalkan keluarga itu kayak diabaikan ya, visi itu nanaonan. Misalkan keluarga punya visi, padahal dalam mengelola keluarga juga itu harus serius gitu ya. Masa misalkan sekolah ya kayak perusahaan itu kan hal-hal yang sifatnya duniawi, misalnya perusahaan itu punya visi, apalagi kita keluarga itu adalah hal yang menyangkut akhirat gitu ya, harus punya visi. Nah, di sini ada 12 ya, ada visi, ada frekuensi, ada komunikasi, aksi, kolaborasi, sinergi, batasi, sanksi, apresiasi, motivasi, prestasi, afirmasi. Nah, tidak semua akan terbahas ya. Nah, ini mulailah visi keluarga ini dari orang tua. Ini kita sama-sama sedang belajar ya. Contoh visi keluarga nih. Nanti Umi Yuyun ditanya, coba visi keluarganya apa? Nah, kalau ini contohnya ya. Misalnya membangun generasi profesional. Misalkan anak kita ada yang dijadikan dokter atau peneliti atau ahli IT yang berakhlak mulia dan hafal Quran 30 juz. Misalnya ini visi keluarga ya. Jadi membangun generasi profesional, baik itu ada yang mudah-mudahan jadi dokter, ada yang mudah-mudahan jadi peneliti, ada yang mudah-mudahan jadi ahli IT yang berakhlak mulia dan hafal Al-Quran 30 juz. Nah, ini visi diantaranya. Siapa ya di sini yang udah bikin visi keluarganya? Adakah? Belum. Bunda ini visi keluarganya sudah dibuat dan tidak tersurat. Iya. Tidak tersurat tapi tersirat ya Bun. Iya. Di pikiran masing-masing kita. Nah, itulah yang terpenting ya, walaupun tidak tersurat juga tersirat ya Bun. Nah, ini yang harus diupayakan
susah ya Bun, menghilangkan televisi di rumah susah ya, sangat susah ini ya, apalagi masih kecil-kecil belum Gadget, itu ya. gadget. Gawai Kemudian itu yang paling susah gadget. gadget ya. Kalau televisi udah agak-agak itu Bun. Kalau gadget itu emang susah. Gadget ya. Terus ini jangan memutar lagu-lagu maksiat gitu. Udah di sekolah diajarinnya begini-begini, di rumah misalkan yang diputer-puternya lagu melo-melo itu ya. Nah ini kalau bisa lebih baik. Tapi kalau lagu-lagu penyemangat sih kita masih ya, kayak nasyid-nasyid, misalkan lagu-lagu religi misalkan. Kemudian setel murotal pada waktu yang sudah ditentukan, misal kayak jam berapa kita menyetelkan murotal misalkan. Kan kalau anak-anak sudah anteng gadget ya, yang terpenting kita ada ikhtiar setelkan murotal satariknanya gadget misalnya, tapi ada yang masuk kan di pikiran mereka. Nah jadi itu harus terjadwal. Kemudian ini mah yang susah no gadget tadi ya, jam sekian sampai jam sekian misalkan. Kalau di saya juga anak-anak kuatnya itu baru sampai jam 8 ya, jadi jam 6 sampai jam 8 pokoknya semuanya fokus melingkar gitu ya, semuanya belajar dari mulai tadi ya yang bacaan dulu, kemudian tafsir walaupun hanya satu ayat gitu ya. Nah itu diupayakan, beli satu buku minimal dalam sebulan, dibaca kemudian dipraktekkan. Nah, jadi ada tradisinya Bun, beli satu buku misalkan yang dibaca bareng-bareng dibahas gitu ya. Ini kayak kultum lagi misalkan setelah maghrib itu misalkan dibahas. Jangan membeli barang yang tidak memiliki manfaat dan tidak mencerdaskan. Nah, suami dan istri mulai belajar tahsin dan tahfiz. Ini mah kalau mama di sini mah udah pada bagus-bagus ya, Umi Yuyun dengan tahsinnya yang bagus. Bunda Nunung, Bunda Aini. Nah, ini bagaimana kita mau membenarkan ya putra-putri kita kalau kemampuan tahsin tahfiz kita misalnya belum misalkan. Jadi nggak apa-apa, udah mulai itu juga ya. Senantiasa perbaiki. Saya juga walaupun misalnya ya, tapi kan berbeda-beda tuh, kayak metode Umi ciri khasnya ini, metode Makdis ini, Hamim ini. Pokoknya kita nantinya kan bisa mengeracik sendiri. Oh ternyata kalau ngajarin Gorib kayak di Umi bagus nih misal. Kalau ngajarin tajwidnya, oh kita ambil dari yang Makdisnya nih bagus. Jadi jangan berhenti walaupun kita udah mama ya, udah bapak-bapak, pokoknya cari ilmu Quran, ilmu tahsin tahfiz itu terus gitu. Nah kemudian tadi ya buat jadwal baca, buat jadwal menghafal, buat jadwal mendengarkan. Pokoknya ke anak misalkan harus beda ya, anak yang sudah hafal 10 juz dengan anak yang baru hafal 2 juz itu perlakuan kita beda. Misal kalau kamu murojaahnya nggak mungkin yang sudah 10 juz murojaahnya hanya 1/4 jam misalkan, tetapi kamu misalkan coba luangkan waktu setengah jam misalkan. Kalau untuk ziyadah sekian jam, untuk murojaahnya sekian jam. Nah itu terjadwal gitu. Jadi walaupun anak-anak pada pegang gadget, tapi kita minta komitmennya. Oke, misalkan kita sudah ngasih izin nih pakai gadget, tapi jadwal-jadwal yang kita harapkan itu harus dipenuhi misalkan. Nah itu. Nah ini diantara visi keluarga muslim itu ya, diantaranya di surah At-Tur. Nah Bun, di surah At-Tur itu visi keluarga muslim itu adalah berkumpul di surganya Allah. Nah ini mudah-mudahan ya kita kalau punya visi Allah kabulkan. Di surah At-Tur kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka ya, zurriyah
mengikuti mereka yang mengikuti dalam hal keimanan ya, karena kita punya visi sehingga putra-putri kita atau turunan kita itu sama mengikuti biimanin, keimanannya, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kata Allah, alhaqna, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka. Wama alatnahum min amalihim min syai'. Nah, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka. Kullu mri'im bima kasabarohin. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakan. Nah, itu kalau kita mendidik putra-putri kita, keturunan kita, nanti Allah kumpulkan di surganya Allah seperti dijanjikan dalam surah At-Tur ayat 21 gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi visi kita ya. Yang kedua nih terakhir, yang kedua adalah menjaga diri dan keluarga dari api neraka, tadi surah At-Tahrim ya. Kemudian menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Bukan hanya menjadi orang yang bertakwa, tetapi menjadi pemimpinnya. Nah, jadi visi keluarga muslim, kita harus punya visi. Tadi ya, misalnya contoh visi keluarga kita itu adalah menjadikan putra-putri kita sebelum usia balik sudah lulus tahsin ya. Tuh, sudah lulus tahsin, gerakan dan bacaan sholatnya sudah benar, punya pengetahuan dan sikap ya, saat sudah balik itu sudah bagus gitu ya. Maka tentunya kita akan mencari sekolah yang sesuai dengan visi dari program kita. Nah, Bapak Ibu, kalau yang belum punya visi keluarganya dari sudah mulai dicoret-coret ya, kita itu ingin menjadikan putra-putri kita seperti apa sih? Nah, apa gitu ya. Nah, karena sudah jam 6 lebih 1 menit, kita baru di slide ke-21 ya. Mudah-mudahan walaupun tidak secara tuntas, tidak sistematis juga, ada sesuatu yang bisa kita ambil ya dari kajian subuh kita hari ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri, saya mohon ampun sama Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahirun kasiron untuk Bunda Penti yang telah memberikan ilmunya kepada kita tentang parenting. Semoga kita semua menjadi orang tua yang bisa memahami anak dan bisa mendidik anak dengan generasi Qurani. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah untuk kajian kita kali ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup kajian kita ini dengan membaca istighfar 3 kali dan hamdalah bersama. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.